Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ikan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ITP TOEFL Reading, khususnya di jenis pertanyaan organization atau organization question. Langsung saja kita ke pembahasan organization question. Seperti namanya, jenis soal ini menanyakan bagaimana teks itu diorganisasi atau menanyakan tentang hubungan antar paragraf. Biasanya dia ditandai dengan kata organize atau related to. Jadi misalkan redaksi soalnya itu bisa how is the information in the passage organized atau how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph. Nah, untuk menjawabnya sebenarnya mirip-mirip nih dengan main idea question atau yang pertama. Jadi kita harus baca kalimat pertama setiap paragraf dan kita pahami nih pesan utama dari paragraf itu apa. Biasanya pesan utama itu disampaikan atau bisa dilihat dari subjek dan verbnya. Dan kita harus memahami secara umum konotasi kalimat itu apakah positif, negatif, umum, atau spesifik. Dan akhirnya pilih jawaban yang menggambarkan hubungan antara sentence atau antara paragraf ya sebenarnya ya. Maksudnya sentence ini itu adalah sentence di kalimat pertamanya. Nah, eh, kalau misalkan nanti dalam teks itu disebutkan di paragraf pertama itu bilang Bandung is cold dan paragraf kedua itu ada pernyataan bahwa Bandung is now hot ya, maka hubungannya adalah positif ya. Yang pertama katakanlah cold itu positif dan negatif yang kedua katakanlah hot itu adalah negatif. Nah, jadi hubungannya itu adalah kontras. Contoh lain, jika paragraf satu bilang Bandung is beautiful, dan paragraf 2 bilang Bandung has a lot of mountains, itu karena beautiful itu umum, dan a lot of mountains itu lebih konkret, lebih spesifik, maka hubungannya antara paragraf satu dan paragraf 2 itu adalah elaboration. Karena paragraf satu pernyataannya umum, dielaborasi oleh paragraf 2 yang menjelaskan lebih spesifik beautiful itu karena apa. Contoh lain misalkan kalau kita bilang he is kind gitu ya di paragraf satu secara umumnya ya sentence pertama bilang he is kind. Lalu di paragraf 2 ada pernyataan he loves to give money for charity gitu kan. Itu berarti adalah action yang konkret yang memberikan contoh pada pernyataan he is kind itu kan ya yang paragraf satunya. Nah, itu maka hubungannya adalah exemplification atau memberikan contoh. Nah, jadi itu cara ya bagaimana melihat sebuah relationship antara paragraf. Jadi kita harus lihat kalimat pertama, intinya apa, konotasinya apa, positif atau negatif, umum atau spesifik. Nanti dilihat nih, disambung oleh paragraf 2 itu seperti apa. Mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke teks ya teman-teman. Nah, di sini kita punya soal dari buku TOEFL Longman. Di sini disebutkan, if asked who invented the game of baseball, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. Mungkin kebanyakan orang Amerika akan menjawab bahwa ini ditemukan oleh Doubleday ya. Nah, ini kan sesuatu yang positif ya, karena berarti dia itu berjasa gitu kan, Doubleday itu. Nah, tapi di sentence pertama paragraf kedua dibilang kayak gini. Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Nah, jadi dinyatakan bahwa uh, Doubleday itu tidak banyak berjasa atau tidak banyak melakukan sesuatu untuk perkembangan dari baseball. Nah, ini kan untuk double day-nya itu negatif ya. Karena yang pertama itu dibilangnya berjasa, bahkan menciptakan gitu kan permainan baseball. Tapi di sini dia bilang tidak ada jasanya, tidak ada kontribusinya, tidak melakukan apapun yang berharga gitu kan ya, yang bermakna untuk baseball. Berarti kan itu negatif. Nah, karena ini positif dan negatif, itu nggak bisa kita bilang provide examples. Karena kalau examples itu uh,
si paragraf keduanya akan kasih contoh misalkan pembuatan baseball tipe apa misalkan kayak gitu atau contoh dari actionnya seperti apa. Precedes, precedes the idea itu lebih ke bagaimana dia itu ngasih semacam flashback ya. Precedes itu kayak memberikan gambaran latar belakang misalkan ya, sesuatu yang sebelumnya itu ya, precedes itu kan ya dilakukan. Misalnya kalau ini ada di paragraf 2 dengan paragraf 1 yang menceritakan bahwa Doubleday itu invented the game of baseball, mungkin dia itu akan bilang bahwa Doubleday itu dulu adalah seorang yang suka main game gitu kan dan sangat kreatif waktu kecilnya. Nah, outline the effect. Nah, outline the effect itu pertama harus ada beberapa poin di outline itu. Jadi outline itu kan memberikan gambaran umum seperti kita outline presentation. Misalkan saya akan bagi presentasi ini ke dalam 3 bagian, itu namanya outline. Nah, effect itu berarti kan efeknya apa? Harusnya ini kan selaras ya dengan yang di atas. Karena kalau misalkan hal yang dilakukan positif, efeknya juga positif. Misalkan paragraf 2 akan membicarakan bagaimana baseball sekarang itu membuat banyak orang berolahraga dan menjadi lebih sehat. Nah, jawabannya adalah delta, refute the idea, karena refute itu artinya membantah. Kan bantahan itu adalah hal yang berlawanan kan. Dia bilang ini bagus, enggak kok enggak bagus, ini enggak jelek, misalkan seperti itu, ini negatif. Nah, jadi makanya jawabannya adalah yang delta ya. Refute ya, karena positif dan negatif sama dengan tadi yang dijelaskan sebelumnya adalah kontra. Contoh lain bisa kita lihat di soal yang ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pernyataan secara umum konflik dalam sebuah organisasi itu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan ya, undesirable. Desire itu hasrat, keinginan, desirable, diinginkan, undesirable, tidak diinginkan. Nah, berdasarkan pandangan tradisional dari konflik, konflik itu merugikan sebuah organisasi. Nah, tapi pandangan interaksionis dari konflik di sisi lain beranggapan bahwa konflik itu bisa berfungsi penting di organisasi dengan mengurangi kompetensi itu ketergantungan antara pekerja dan menyebabkan perubahan positif ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang paragraf pertama itu secara umum ya menjelaskan konflik itu ada dua sudut pandang ya, tidak selalu dia itu tidak diinginkan. Yang pertama dari traditional view dibilang konflik itu adalah sesuatu yang merugikan, negatif ya, kalau seperti itu ya. Nah, jadi kalau paragraf pertama kita bisa bilang general, paragraf kedua kita bisa bilang negatif, dan paragraf 3 ini kalau misalkan penting, berarti kan dia itu positif kan? Apalagi di sini jelas dibicarakan ada positive changes-nya. Ini positif. Nah, kalau kita lihat, ditanya nih, how is the information in the passage organized ya? Kalau kita coba pahami nih, the origin of ideas about conflict is presented. Origin itu akan lebih menjelaskan sejarah ya. Dan di sini kita tidak melihat sejarah karena biasanya sejarah itu akan ada tahun-tahunnya. Lalu ada examples of conflict within organization. Nah, example of conflict itu berarti harus secara um, detail, secara konkret ada penjelasannya. Misalkan contoh konflik itu ketika dua orang gitu ya merasa pekerjaan ini bukan tanggung jawabnya. Itu adalah examples ya. Nah, antara B sama C ini ada contrasting views sama two theories discuss the strength and weakness of their views on conflict ya. Nah, di sini kita tidak melihat strength and weakness. Karena apa coba strength dari traditional view of conflict? Apa coba weakness dari traditional view of conflict ya? Baik itu interaksionis juga tidak ada strength-nya apa, tidak ada weakness-nya apa. Jadi kalau kita pilih C, di paragraf 2 itu harus dua-duanya ada, positif dan negatif. Sementara
untuk paragraf 2 ini hanya negatifnya saja kan kayak gitu. Dan yang terpenting itu adalah di sini ada kata to theories ya. Ini sama seperti kata gitaris, bassist, psychologist, eh, ISTS itu menandakan orang. Kalau misalkan ada two theories, harusnya ada nama orang di sini kan, di paragraf yang antara satu 2 3 ini. Dan tidak ada kan nama orangnya. Nah, yang lebih tepatnya adalah contrasting views of conflict are presented. Contrastingnya adalah pertama, katanya ini tuh harmful di traditional view, dan ini justru positif di interactionist view-nya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, what type of information is included in the third paragraph? Ini bisa kita lihat bahwa third paragraph itu dia hanya membicarakan satu topik ya, hanya interactionist. Nah, yang A salah karena ini ada traditional views of conflict-nya. Sementara traditional views of conflict itu hanya ada di paragraf 2. Lalu yang paragraf B, di sini ada kata weakness. Nah, sementara dari penjelasan di kalimat pertamanya, itu justru adalah strength ya, karena dia itu positif kan. Kalau weakness itu biasanya adalah sesuatu yang negatif. Lalu, di sini ada paragraf C-nya itu adalah the type of manager who prefers the interactionist view of conflict. Memang managers itu dijelaskan di paragraf ketiga ini, tapi dia bukan di kalimat pertama. Berarti itu bukan intinya. Yang kedua, walaupun manajer dijelaskan, di sini tidak dijelaskan manajer seperti apa yang dia itu memilih tipe interactionist. Karena yang dijelaskan itu tentang managers yang hold interactionist view itu biasanya harus ngapain gitu kan ya, atau melakukan apa di organisasinya. Nah, jadi yang tepatnya adalah delta, a description of the opposing views of conflict ya. Nah, kenapa dia itu opposing views ya? Karena ya yang sebelumnya itu adalah negatif kan, dan view yang ini tuh ini ya berlawanan dengan yang tentang bahwa konflik itu harmful. Dia itu positif karena bilang important dan juga causing positive changes. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, jadi seperti itu cara jawab soal organization questions. Baca kalimat pertama setiap paragraf, pahami intinya, pahami konotasinya, lalu lihat nih hubungan antara kalimat pertama di tiap paragraf. Itu tadi kita sudah latihan dan saya yakin teman-teman sudah sangat paham ya bagaimana cara mengerjakan soal organization question. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di pembahasan ITP TOEFL Reading berikutnya. Dan ya, selamat belajar teman-teman.